lumayan, ternyata akhirnya gagal. Ya, Bang Alvin gimana menyikapinya? Udah, Oke teman-teman ya, saya udah memantau kasus ini sudah lumayan lama ya. Dan ini sebenarnya perkara simple ya. Saya membela berdasarkan hukum aja. Siapa yang benar secara hukum? Saya nggak melihat itu satu bintang film, satu petugas sosial siapa, nggak ada. Kita lihat hukumnya. Ini yang namanya orang kalau memberikan donasi, pertanyaan saya adalah sifatnya sukarela atau ada kondisionalnya? Ini yang harus dijawab oleh para donatur, yang harus dijawab oleh Densu dan harus dijawab oleh Novi. Ya kan, kayak contoh nih, saya ini sekarang gagal ginjal. Saya sudah ada orang yang mau memberikan donatur ke saya, ginjalnya. Ya kan? Tujuan dia baik. Apa? Memberikan ginjal supaya saya bisa sehat. Supaya saya bisa tahan lama, supaya saya bisa sembuh, ya kan? Tapi ternyata kalau dia memberikan ginjal ke saya salah gunakan, saya minum minuman, mabok-mabokan, apakah bisa ginjal saya diambil balik? Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Gak bisa. Apa dinas sosial lihat loh, kamu kok begitu kan? Kamu kemarin saya bantuin, udah ginjal kamu saya ambil balik aja terus potong gitu, secara paksa. Nggak bisa pak. Ya jadi gini loh, terlepas dari etika orang itu suka atau enggak dengan tabiat Agus atau apa, itu harus disampingkan. Kalau kita memang niatnya mau membantu, ya kan, kita harus ikhlas dan sukarela itu. Jadi ketika sudah diberikan, kepemilikan itu sudah lagi bukan milik yayasan. Karena donatur itu dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ketika memberikan uang tersebut, dia berikannya untuk Agus. Namanya untuk Agus, bukan untuk yayasan. Ya, yayasan itu sudah bisa berdiri sendiri, itu satu pak. Ya, kedua yang saya lihat dari sini ya adalah apa? Kita harus menginginkan orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donatur itu ada, oke benar. Tapi sekarang posisi dia legal standingnya apa? Kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian yayasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator? Ada surat mediator? Bukan. Lah terus kenapa ngebacot terus? Ya inilah, ya kalau menurut saya, ya biang keroknya yang membuat ini nggak beres-beres. Kalau memang Novi itu punya itikat baik yang katanya dia adalah ibu yang baik, kasih ke bantuin orang, nggak usah pikirin itu uang disalahgunakan atau tidak. Yang namanya sudah donasi, relakan di situ. Jadi biar Agus yang milih, dia dapat duit. Kalau misalnya dia bilang gue lebih baik buta dibanding nggak makan, saya mau makan dulu, ya udah biarin. Ini pilihan dia, kan uang itu udah dikasih buat dia. Tapi saya yakin kok gitu loh. Ya kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini makin lama makin kecil, itu nanti makin lama makin tidak bisa disembuhkan. Ini yang harus diperhatikan sama Novi. Ya jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras.
Saya tantangin. Ya dong, Densu berani kayak begitu. Ya kan? Jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan peri kemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan 100 ribu, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Ya, nggak ada kok itu ketika yang namanya donatur itu bukan simpan pinjam, bukan pinjam meminjam yang ada. Kalau misalnya nggak bayar kena denda ini bisa dikembalikan ini penalti ini nggak ada itu. Donasi itu lu kasih, ya kan orang itu mau pakai buat apa itu terserah orang itu. Itulah hukum dan itu yang harus kita tegakkan. Ya, jadi jangan orang yang punya yayasan seolah-olah wah daripada Agus pakai buat bayarin utang, ya kan, gua pakai buat orang lain ODGJ apa segala macam, ya kan, nggak bisa seperti itu. Kalau lu mau bantu ODGJ, ya kan, lu bikin aja lagi podcast sama Densu untuk bantu ODGJ, selesai. Ini kasus satu beresin. Ini kasihan loh orang kalau sampai nggak bisa ngelihat loh, ya. Saya tantangin deh, mau Densu atau mau si Novi, ya kan. Kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan air keras. Ayo kapan? Saya bawa, dia mau mobil Mercy saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih. Saya bawa cash. Ya, berani nggak? Jangan cuma berani berantem aja. Ya, kalau berantem itu orang masih kena pukul sekali besok sembuh, Pak. Kalau kayak Agus begini kagak bisa ngeliat, kalian bisa bayangin nggak? Bangun pagi-pagi, ya kan, bangun tidur, yang dilihat gelap lagi. Kasihan loh itu loh. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini, ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung, ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Nggak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan nggak bisa. Kalau anak Anda yang seperti begini, Agus, apakah Anda diem aja? Pertanyaan saya. Nggak boleh kayak begitu. Ya, apalagi saya tahu, saya membela Agus, saya pasti bakal dihujat netizen. Saya nggak peduli. Saya bela yang benar. Saya bela yang benar. Saya nggak membela netizen, saya nggak membela Densu di situ, ya. Densu boleh lu terkenal di situ, ya. Tapi cara kamu kalau membuat ini sebagai konten, kamu salah. Kamu harus bereskan, temukan antara Novi sama Agus, duduk bersama, bagaimana itu uang? Karena bukan hanya penggelapan di situ. Ya, jadi bukan hanya penggelapan di sini. Ini sudah melanggar hak asasi manusia ini. Ya, dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum, ultimum remedium, lapor polisi. Ya, lapor polisi bukan hanya penggelapan atau pemerasan di sini. Ya, kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngelihat loh. Nggak bisa dinilai, nggak bisa diukur dengan uang, ya. Makanya kenapa saya jengkel di situ, dan saya tahu walaupun saya akan dihujat sama netizen, saya nggak peduli. Karena secara hukum yang benar adalah kalau orang memberikan donasi dia nggak bisa minta balik. Nggak bisa minta balik. Mana ada pakai lawyer terus minta balik terus kasih lagi ke orang lain. Berarti lo ngasih pertama kali nggak sukarela dong. Donasi kok, yang namanya donasi jelas nggak? Coba lihat buku dictionary. Sumbangan itu apa? Sumbangan itu pasti sukarela. Nggak ada sumbangan, saya nyumbang ya, tapi nanti anak kamu kawin sama anak saya, itu bukan nyumbang. Ya kan? Saya nyumbang ya, tapi nanti saya minta balik uang saya, itu bukan nyumbang. Ya, jadi tolong
netizen itu juga harus smart. Ya, saya minta netizen stop politisir kasus Agus. Kita beresin di sini. Ya, kita jadi agent yang membantu perubahan untuk menjadi lebih baik. Jangan ini dijadikan bahan ketawaan. Apalagi orang udah datang ke sana, sudah mau deal, tiba-tiba walk out. Apa itu? Ya kan? Saya minta netizen-netizen ketuk hati kalian lagi di situ, ya. Kalau kayak anak saya, Kit, seperti di sini, wah, ya kan, uang berapapun nggak bisa ganti itu. Jadi itulah teman-teman ya, saya minta pada teman-teman sekalian, untuk kasus Agus ini kita stop politisir, bantu yang memang mau bantu secara positif bantu, yang nggak punya hak untuk membantu ya nggak usah dibikin jadi sirkus ya. Saya lihat ada dibikin jadi sirkus. Bagaimana kalau gue balikin nanti kalau donatur aja gue yang balikin ke donatur? Bukan masalah seperti itu, bos. Ya kan, bukan masalah seperti itu. Jangan lu pikir lu bintang film terus hukum itu sesuai apa yang lu mau. Nggak bisa, hukum itu nggak bisa diintervensi, nggak bisa kita tafsirkan sendiri. Ada ahlinya nanti, ahli pidananya. Ya, Densu itu siapa? Emang ngerti hukum? Bagaimana dia bisa bilang ambil aja uangnya, saya ambil dulu, saya balikin ke para donatur? Nggak bisa, karena itu bukan uang pinjaman. Ya, sorry ya, gitu loh. Apakah nanti uangnya mau sama si Agus ini mau dibakar sekalipun, kalau namanya uang udah donasi sukarela, itu sudah menjadi haknya Agus. Ya, jadi kalau memang donatur itu dari awal tidak rela, tidak ikhlas, jangan memberi. Jangan memberi dong, lu gak ikhlas ngapain lu beri? Pahala lu gak ada kok di situ. Jadi saya mohon para netizen be smart ya. Kepada Novi, segera kembalikan uang itu, karena itu bukan milik Anda, bukan milik yayasan secara hukum. Dan kalau Anda nanti masuk sampai ultimum remedium, saya yakin Novi itu akan masuk penjara. Saya akan push sampai dia masuk penjara, karena memang dia melawan hukum. Bukan karena saya benci sama Novi, tidak. Ya, Densu pun kalau ikut-ikutan, kalau perlu Densu masuk Jungto 55, ikut serta. Nggak bisa diem aja seperti itu. Ya, dan saya beserta seluruh lawyer LQ, kita ada puluhan, hampir 100 lawyer, kita akan membela secara pro bono Agus, ya, tanpa uang, ya, sampai masalah ini beres. Kalau memang mereka mau lebih banyak berantem lagi, nanti saya kumpulin teman-teman saya lagi, ya, yang satu organisasi sama saya. Nanti mereka lebih pusing di situ. Jadi stop mempolitisir, stop ngebully orang yang saat ini adalah disabilitas. Ya, kalau mau bully orang kayak saya yang sehat. Ayo, Densu kalau berani bully saya sini. Ya, lo benar dong. Ya kan, dia merasa diri dia hebat, dia merasa diri dia kuat di situ kan. Jangan seperti itu, ya, nggak bagus itu saya bilang. Posisi dia saat ini kaya apa segala macam, harusnya mikir dong. Biar stop ini penderitaan, ya. Ada pertanyaan mungkin dari para wartawan? Bang, selain akan membela kasus hukumnya Agus sendiri, akankah Abang ingin memberikan bantuan atau donasi juga buat Agus? Kalau memang dibutuhkan, saya nggak masalah kok di situ. Ya, saya juga udah bicara sama Bang Farhat, nanti kira-kira apa yang dibutuhkan diinfokan aja gitu. Karena saya juga punya teman, punya rumah sakit, dan saya juga kan salah satu anak 9 naga, saya punya akses ke hospital juga kalau memang dibutuhkan. Kalau di luar negeri kita ada di Guangzhou, di situ. Kalau di dalam negeri ya kita ada beberapa rumah sakit yang bisa mengakomodir lah, intinya tanpa biaya gitu. Cuma kan bukan di situ masalahnya, ini kan kita harus membereskan yang namanya uang donasi itu kan bukan hanya untuk pengobatan. Namanya orang memberi itu buat apa aja sebenarnya sudah harus diikhlaskan gitu, Bang. Tapi kan tujuan donasi itu menurut versi sana untuk penyembuhan mata Agus ya? Iya, tapi yang namanya donasi, Bang, itu tidak pernah ada syaratnya. Namanya saya mendonasikan, ada nggak pernah, ini saya mau kasih buat Idul Adha misalnya. Tapi hanya untuk orang miskin. Terus tiba-tiba ada orang yang nggak miskin makan. Bisa nggak? Terus saya bilang, oh
Kan saya untuk orang miskin, itu nggak miskin, saya minta uang saya balik. Kan nggak bisa, Bang. Gitu loh, itulah yang harus dipikir oleh netizen, diresapi oleh netizen. Nggak bisa seperti itu, biarkan dia mau bayar utang dia atau apa, itu untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Yang namanya dia misalnya utang sama orang dia bayar, kan membuat hati dia juga senang, membuat dia happy sehingga bisa cepat sembuh, Bang. Biarin aja gitu loh. Itu sudah menjadi hak yang menerima donatur. Di situ secara hukumnya ya, Bang ya. Saya nggak ngomong secara etik. Kalau secara etik misalnya kayak saya dikasih donor ginjal terus saya ternyata narkoba, terus saya minum minuman alkohol, saya nggak bagus secara etik. Tapi secara hukum saya nggak ada salahnya terhadap donatur tersebut. Di situ karena sudah jadi milik saya, gitu loh, Bang. Bang, izin mau Iya. nanya. Ini kan ramai-ramai juga para donatur ini ingin membawa uang tersebut sampai ke pengadilan nih, Bang. Iya. Itu menurut dari versinya para donatur begitu. Iya. Agar nanti dikelola oleh Dinsos dan sebagainya. Penting menurut Bang tanggapannya seperti apa nih, Bang? Menurut Abang sendiri? Kalau menurut tanggapan saya itu mereka semua yang melakukan itu nanti jadinya pidana, Bang. Ya. Bukan hanya penggelapan, tapi nanti di situ masuknya asbak, itu di situ penadahan. Kenapa? Karena uang itu uang hasil pidana, uang hasil penggelapan. Uang itu milik Agus, bukan milik yayasan. Itu yang harus digarisbawain. Orang memberikannya ke Agus, bukan ke yayasan. Yayasan itu nggak butuh donasi. Ya kalau memang dia mau berikan buat ODGJ, bikinlah donasi baru di situ. Yang saya tahu, yang saya dengar dari berita, uang itu diberikan untuk pengobatan Agus yang matanya sakit. Di situ yang buta, ya kan? Jadi itu adalah milik Agus. Kalau uang itu yang milik Agus diambil oleh Novi, itu sudah masuknya penggelapan pasal 372. Jadi Agus tuh sudah bisa melaporkan si Novi. Nah kalau Densu ikut-ikutan di situ, laporin juga Jungto 55 di 372-nya. Dia ikut serta di situ dan itu bisa penahanan. Ya, dan saya akan pastikan kalau memang Agus memberikan kuasa kepada saya push agar mereka semua masuk itu kalau perlu. Ya. Kalau perlu saya dobrak, saya WA Kapolri, saya gebrak mejanya di sana, saya gebrak. Supaya ini jalan, karena ini kemanusiaan, Pak. Ya, kita nggak bisa diem-diem aja di situ. Oke, bisa saya tambahkan? Oke, Bang. Ya. Oke, untuk menambahkan apa, udah cukup banyak sebenarnya, cukup jelas apa yang dikatakan oleh rekan saya Pak Alvin ini. Tapi saya selaku praktisi hukum, perkenalkan saya adalah Rihat Kota Barat SHMH untuk menanggapi yang begitu sudah sangat ramai. Kalau kita melihat apa mengikuti daripada berita, pada awalnya kan karena ada peristiwa penyiraman air keras terhadap wajah daripada Pak Agus ini, di mana adalah beberapa oknum yang menggalang suatu sumbangan, di mana sumbangan tersebut, setelah galangan tersebut dan ini udah ramai di dalam media, maka banyaklah masyarakat simpatik terhadap beliau ini, Pak Agus ini, dengan catatan memberikan sumbangan ya. Ini harus dipertegas ya. Ini kita bicara hukum normatif dulu ini ya, hukum formil ya. Memberikan sumbangan dengan sukarela terhadap Pak Agus ini. Artinya ini terhadap pribadi ya, harus digarisbawahi terhadap pribadinya. Masuklah ke dalam rekening pribadi. Artinya secara hukum kalau sudah para penyumbang ini menyerahkan haknya terhadap Pak Agus ini untuk disumbangkan, artinya begitu itu nyampe ke rekeningnya ke Pak Agus ini, itu sudah seutuhnya secara hukum ini secara hukum kita bicara ya. Betul. Secara hukum sudah seutuhnya 100% itu akan menjadi hak daripada Pak Agus ini. Setuju itu. Artinya kalau sudah menjadi haknya, dia udah punya hak 100% mempergunakan ini mau kemanapun. Apalagi saya mendengar dalam berita dia bergunakan ini menjadi menyumbang kepada orang, mempergunakan pada membantu orang lain. Ini sangat mulia hati beliau ini. Beliau masih sangat membutuhkan, tapi dia juga masih memperhatikan orang lain. Betul. Itu adalah sikap yang sangat mulia sebagai manusia ya. Jadi sekarang ini kan udah rame nih. Banyak misalnya rekan-rekan yang sudah rekan-rekan pengacara praktisi yang sudah memberikan
statement, masukan. Menurut saya, artinya kalau pengacara itu istilahnya berbeda pendapat terhadap memandang satu case, itu hal-hal yang biasa saja. Artinya, karena apa? Makanya dia dibilang setiap pengacara itu kan melihat perkara apa punya sudut pandang berbeda. Itu saya pikir hal biasa saja. Namun yang penting saya sampaikan di sini adalah, makanya saya bilang ini, selama ini saya belum banyak udah rekan-rekan wartawan yang minta kita kasih statement, tapi saya merasa belum pas karena masih cuma sebatas di publikasi aja. Jadi menurut saya ini sangat peristiwa ini adalah kita harus pikirkan bahwa ini ada sangat positif terhadap masyarakat Indonesia, terhadap netizen, supaya memahami bagaimana sih memberikan edukasi kita ini, orang-orang lawyer ini, praktisi hukum ini, memberikan edukasi yang benar terhadap masyarakat supaya mereka mengerti tentang hukum, tentang hak dan kewajibannya. Ini termasuk pelajaran hukum yang sangat luar biasa ini. Jadi ini yang saya sampaikan. Yang paling menarik saya pikir karena ini dari rekan-rekan pengacara juga berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh yang punya hak memberikan kuasa. Saya dengarkan ini sudah dimasukkan ke dalam daftar ranah gugatan perdata. Gugatan perdata, ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, saya secara detail belum tahu. Tapi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk semua praktisi hukum yang terlibat di sini untuk memberikan suatu statement ataupun pelayanan hukum terhadap kliennya masing-masing. Kenapa? Supaya ini nanti di dalam pengadilan ini kan akan terbuka untuk umum. Dan di mana nanti masyarakat bisa mengikuti secara langsung maupun melalui media, melihat argumentasi para praktisi hukum ini atau kuasa-kuasa hukum ini sesuai dengan akan mempertahankan argumentasinya. Nanti kan ada hakim sana. Hakim adalah akan menilai. Semua masing-masing akan memberikan argumentasi, haknya menilai nanti siapa yang argumentasi hukum siapa yang benar. Jadi ini adalah kesempatan yang baik karena sudah masuk di ranah hukum, maka nanti akan terbukalah terang benderang secara fakta sesungguhnya dengan bukti-bukti, ya kan? Siapa nanti yang sesungguhnya yang punya hak terhadap dana itu. Karena tentang beralihnya saya dengar informasi beralihnya hak Pak Agus ini yang dari rekening dia ke rekening yayasan siapapun itu, ya kan? Itu karena ada suatu bujuk rayu, ya, masalah dan diduga ada suatu tipu muslihat, diduga ya, sesuai informasi yang terima daripada sumbernya itu sesungguhnya karena kuasa hukum daripada Pak Gus ini, saya dengan informasi juga dari rekan saya Pak Abad, sudah memberikan somasi dan malah melaporkan, ya ini akan jadi mendapat suatu konsekuensi hukum nanti secara perdata menurut kacamata saya.